لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعض على بعض فخص بعض الظهور والأيام والإعلان بمزاج وفضل يعد فيها الحسن والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ذات الأنام في أخلاق البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بالطاعات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Kurban atau bisa kita sebut Idul Adha yang kita peringati tiap tahun, tapi setelah dari kisah Nabi Ibrahim. Lanjut. Sebagaimana terkandung dalam surat Asy-Syu'ara ayat 99 sampai 111. Meskipun praktek tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan pada Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari isi pemberi kurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surat Al-Hajj ayat 37. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia diamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian mandul. Dalam surat Al-Sabat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabbu, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah akan memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu? Anak yang soleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakan perintah Tuhanmu, insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tatkala sang bapa dan anak pasrah pada kalimat Allah, Nabi Ibrahim pun
membawa anaknya ke suatu tumbuhan pasir. Lalu Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail dengan posisi pelipis di atas anak dan siap disembelih. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu dibatalkan, dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadana wal bala'ul mubin wa badaynahu bidhihin 'adim wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibarat kurban tahun yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama, tentang totalitas kepaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapatkan ujian berat pada saat bahagia meluap dengan kehadiran sang buah hati di rumah tangganya. Lewat perintah penyembelihan Nabi Ismail, Allah Ta'ala hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh menengahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Nabi Ibrahim lolos dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahi. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menampaki jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana makna kurban, yakni pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut tanpa unsur paksaan. Atas dasar kesalehan dan kesabaran yang ia miliki, ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu di satu sisi kita ingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila kita untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbaukan untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan yang nyata bahwa pengorbanan bentuk tubuh manusia, sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dulu, adalah hanya diharapkan manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapa, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di mata Islam. Karenanya mesti dijamin hak-haknya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan.
Sedangkan daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna korban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta, benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dan kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain. Alangkah kacaunya hidup ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk mengantri dalam sebuah loket penjual tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraan saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain-lain. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego pembidalangan kita untuk menggapai kedekatan kepada Allah, karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murid untuk mengharapkan keridhaan Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum